Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Iran baru saja membuat sebuah pengumuman yang mengejutkan dunia. Mereka mengklaim telah menyiapkan ribuan drone yang dirancang khusus untuk menyerang dan menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Ini bukan sekadar gertakan, tapi sebuah pernyataan serius yang didukung oleh perkembangan teknologi militer Iran yang pesat. Wakil Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri, secara terbuka menyatakan bahwa era dominasi Amerika di lautan sudah berakhir. Menurutnya, kapal induk yang dulunya menjadi simbol kekuatan tak terkalahkan Amerika, kini justru menjadi target empuk bagi senjata-senjata baru Iran, terutama kawanan drone kamikaze mereka. Pernyataan ini tentu saja bukan tanpa dasar. Iran telah berinvestasi besar-besaran dalam program drone mereka selama bertahun-tahun. Mereka berhasil mengembangkan berbagai jenis drone, mulai dari drone pengintai hingga drone serang yang mampu membawa hulu ledak dengan daya hancur yang signifikan. Salah satu yang paling ditakuti adalah drone Shahed 136 yang telah terbukti keefektifannya di berbagai medan perang. Drone ini relatif murah untuk diproduksi, sulit dideteksi oleh radar, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar, menciptakan serangan kawanan yang mampu membanjiri sistem pertahanan kapal perang paling canggih sekalipun. Bayangkan saja, ribuan drone kecil yang terbang rendah mendekati kapal induk dari berbagai arah secara bersamaan. Ini adalah mimpi buruk bagi setiap komandan angkatan laut. Lalu, apa sebenarnya tujuan Iran dengan pengumuman ini? Pertama, ini adalah unjuk kekuatan yang jelas. Iran ingin mengirim pesan kepada Amerika Serikat dan sekutunya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membalas setiap agresi. Mereka ingin menunjukkan bahwa sanksi dan tekanan internasional tidak akan menghentikan perkembangan militer mereka. Kedua, ini adalah bagian dari perang psikologis. Dengan mempublikasikan kemampuan mereka, Iran berharap dapat menimbulkan keraguan dan ketakutan di pihak lawan. Mereka ingin membuat Amerika berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan militer di dekat perairan Iran. Ancaman ini secara spesifik menargetkan kapal induk, karena kapal induk adalah pusat dari proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika di seluruh dunia. Melumpuhkan satu kapal induk saja akan menjadi pukulan telak, baik secara militer maupun simbolis. Menariknya, Iran juga mengklaim telah berhasil membuat replika kapal induk Amerika untuk dijadikan target latihan. Mereka mempelajari setiap detail dari kapal kelas Nimitz, mulai dari ukuran, tata letak dek penerbangan, hingga posisi menara komando. Dengan berlatih menggunakan target yang sangat realistis, pasukan Iran dapat menyempurnakan taktik serangan mereka. Mereka bisa menguji berbagai skenario, seperti serangan dari udara, laut, dan bahkan dari bawah air secara simultan. Latihan-latihan ini disiarkan secara luas oleh media pemerintah Iran. Sekali lagi, sebagai bagian dari strategi untuk menunjukkan kesiapan dan keseriusan mereka dalam menghadapi potensi konflik dengan Amerika Serikat. Tentu saja, pihak Amerika Serikat tidak tinggal diam. Pentagon selalu memantau dengan cermat setiap perkembangan militer Iran. Angkatan Laut Amerika terus mengembangkan teknologi pertahanan baru untuk melawan ancaman drone. Ini termasuk sistem radar yang lebih canggih, senjata laser berenergi tinggi, dan sistem perang elektronik yang mampu mengganggu sinyal kendali drone. Kapal-kapal perang Amerika juga dilengkapi dengan sistem pertahanan jarak dekat seperti Phalanx CIW yang mampu menembakkan ribuan peluru per menit untuk menghancurkan ancaman yang mendekat. Ini menjadi sebuah perlombaan senjata teknologi antara serangan drone Iran dan sistem pertahanan Amerika. Siapa yang akan unggul? Namun, ancaman dari Iran tidak hanya datang dari drone. Mereka juga memiliki gudang persenjataan rudal balistik dan rudal jelajah yang sangat besar. Beberapa dari rudal ini, seperti rudal anti-kapal Khalej Fars, dirancang khusus untuk menargetkan kapal perang besar dari jarak ratusan kilometer. Kombinasi serangan kawanan drone yang membanjiri pertahanan kapal dan serangan rudal presisi yang menghantam dari jarak jauh menciptakan sebuah ancaman berlapis yang sangat sulit untuk dihadapi. Iran secara cerdik mengembangkan strategi perang asimetris. Mereka tahu tidak bisa menandingi Amerika dalam pertempuran konvensional,
kapal lawan kapal. Oleh karena itu, mereka fokus pada pengembangan senjata yang lebih murah, lebih banyak, dan mampu mengeksploitasi kelemahan lawan. Bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi stabilitas di kawasan Teluk Persia? Situasi ini jelas sangat berbahaya. Selat Hormuz, jalur pelayaran sempit yang dilalui oleh sekitar sepertiga dari total pasokan minyak dunia, kini berada di bawah bayang-bayang potensi konflik. Salah perhitungan kecil dari kedua belah pihak bisa dengan cepat memicu perang terbuka yang akan berdampak besar pada ekonomi global. Harga minyak bisa meroket, rantai pasokan dunia bisa terganggu, dan konsekuensinya akan dirasakan oleh semua negara. Negara-negara di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tentu saja sangat khawatir dengan situasi ini dan terus meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Selain itu, Iran juga telah memodifikasi kapal-kapal komersial menjadi apa yang mereka sebut sebagai kapal induk drone. Kapal-kapal ini dapat membawa puluhan drone dan meluncurkannya dari lokasi yang tak terduga di tengah lautan. Ini memberikan Iran kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan drone mereka jauh melampaui perairan pesisir mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah kapal Shahid Mahdavi, sebuah kapal kontainer yang diubah menjadi pangkalan militer terapung, lengkap dengan dek peluncuran untuk drone dan helikopter. Inovasi semacam ini menunjukkan betapa kreatif dan gigihnya Iran dalam mencari cara untuk mengimbangi keunggulan teknologi militer Amerika Serikat. Penting untuk kita ingat bahwa saat ini, semua ini masih sebatas perang kota-kota dan unjuk kekuatan. Belum ada serangan yang terjadi, namun potensi eskalasi sangatlah nyata. Dunia mengamati dengan cemas, berharap diplomasi dapat meredakan ketegangan sebelum terlambat. Apakah ancaman ribuan drone Iran ini nyata atau hanya gertakan untuk tujuan politik? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, dinamika kekuatan militer di Timur Tengah telah berubah secara dramatis. Era di mana kapal induk bisa berlayar tanpa rasa takut mungkin memang sudah mendekati akhirnya. Kisah tentang persaingan antara drone Iran dan pertahanan kapal induk Amerika ini adalah cerminan dari wajah peperangan modern, bukan lagi tentang siapa yang memiliki kapal terbesar atau tank terkuat, tetapi siapa yang bisa berinovasi lebih cepat dan menggunakan teknologi secara lebih cerdik. Dari drone kamikaze yang murah hingga kapal induk rahasia yang dimodifikasi, Iran telah menunjukkan bahwa mereka adalah pemain yang harus diperhitungkan dengan sangat serius di panggung militer global. Apa langkah Amerika selanjutnya, dan bagaimana dunia akan merespons potensi krisis yang membayangi di depan mata? Kita akan terus mengikuti perkembangannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.